Kalau Anda sholat terus, beribadah dan akhlak Anda sangat bagus di muka bumi, Allah wajib memasukkan Anda ke surga, enggak? Enggak toh? Enggak sakarep Allah toh? Jadi Allah itu mengatakan, Pak Muzamil tolong hadisnya. Pasti ada hadis seperti itu ya, saya enggak tahu. Bahwa Allah itu memasukkan Anda ke dalam surga tidak karena ibadahmu, tidak karena akhlakmu dan sebagainya, tapi karena rahmatnya Allah. Ada itu. Ada ya? Ada. Sip. Ya. La yudkhilallahu ahadakum al-jannatah bi amalihi. Gitu ya. Allah tidak akan memasukkan salah satu dari kamu ke surga bi amalihi, karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Nah gitu. Terus sahabat bertanya, termasuk engkau Rasulullah? Naam. Gitu, iya. Illa ayyataghammadiyallahu ayyataghammadaniyallahu bi rahmatih. Kecuali karena Allah memenuhi aku dengan rahmatnya. Itu Rasulullah. Hadis sahih ini. Jadi teman-teman sekalian, Anda sholat, Anda berbuat baik itu tepat enggak kalau untuk supaya masuk surga? Kalau menurut hadis ini kan enggak tepat. Yang akurat, yang presisinya tinggi adalah kalau Anda berbuat baik, Anda mau duduk sampai pagi, Anda mau baik sama tetangga, tidak menyakiti orang itu dalam rangka berusaha supaya Allah mencintai Anda. Jelas tak? Outputnya apa outcome-nya nanti surga, otomatis, dan Anda sudah percaya sejak awal, gitu kan? Jadi kita ini supaya tingkatnya supaya dicintai Allah, kalau lebih rendah lagi apa? Yusrat dicintai apa nih orang dinesoni kan itu ya. Makanya kan Rasulullah kan wirid doanya kan ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, maka aku ikhlas menerima nasib kayak apapun di muka bumi kan gitu. Bahkan di akhirat mau dimanapun lah, pokoknya asal Allah nggak marah aja sama saya. Jadi Rasulullah aja meminimalisir diri, padahal dia tahu persis bahwa dia adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah, paling dicintai Allah. Itu pun dia meminimalkan dirinya. Sementara kita mencari surga itu karena aspirasi materialistik kita. Kalau aspirasi Anda rohani, ya Anda mencari cintanya Allah. Dan menurut hadis tadi itu jelas Allah memasukkan Anda ke surga tidak karena jumlah amalmu. Ya kui jane kui ya jebakan dalam tanda petik ya. Gusti Allah ya piye to jane. Kene dikon amal baik, kongkon loman ya ta, kongkon zakat, kongkon infak ya ta, kon nulung wong. Bar kuwi dicegat, rumangsamu kuwi tak lebok ki mergo amalmu apa? Ngono. Gusti Allah jan kena tenan. Kene wis wis mari kita tingkatkan amal kita. Mari kita kurang karuan kayak iklan-iklan WA kayak ketisuk. Mari kita tingkat nasihat pagi ini, nasihat hari Jumat, nasihat hari Rabu. Amal soleh, ibadah. Mulailah pagi dengan duha. Rasa subuh. Aji mulai duha kok. Gue ana poster gede banget yang Ngawi ya. Mampir ning restoran apa karo Kiai Kanjeng ono gede banget, mulailah setiap hari. Mulailah hari-harimu dengan sholat duha. Yes, rasa subuh. Nyenengke wong iki nek wis kadung cinta, itu akhirnya menjadi parsial. Mentang-mentang kagum karo A, ngono mesti bener kabeh, sing ora A salah kabeh. Kuwi lho wong Indonesia iki saiki dadi remeh ngono kuwi. Aja ngono to. Pokoknya selain Allah, Rasulullah dan para malaikat kuwi mesti ana salah, ana benere, mesti ana apike, ana eleke. Gitu ya. Sing kanca-kanca Syiah iki leren-leren le mangkel kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah. Sampai wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Ngono ta? Sudah sekian abad ndak habis-habis mangkelnya dendamnya kepada 5 orang itu. Sementara yang Sunni juga gitu.
membela 5 itu seolah-olah 5 itu sejajar sama Rasulullah. Seolah-olah Umar tidak pernah salah, seolah-olah Abu Bakar tidak pernah salah, seolah-olah Utsman, Aisyah dan Hafsah tidak pernah salah. Gitu loh. Nek makyah sederhana. Aku ketemu wong Syiah angger dhek mulai ngerundel bab Umar, mbok wis to di ngapura lah gitu. Wis zaman lawas ngopo to ya. Ngopo dendam-dendam nganti sadar ki ngopo. Mbok wis di ngapura. Kan lebih baik kalau nyepura to ya. Wis to dilalekke ngono lho. Wong kok ya ora melu ditugel gulumu. Mbok wis di ngapura. Lah kan yang terbaik kan memaafkan. Bahkan Sayyidina Ali sendiri mengatakan saya sudah memaafkan setiap orang yang belum melakukan kesalahannya kepada saya. Lah wis. Jadi aku iki wis ngepura kowe sadurunge kowe gawe salah ya cepet gawe salah. Jadi kowe ngamplang aku deyel suatu hari. Ngopo kowe? Lah wis ngapura to. Kuwi lha kuwi ora paham retorika ngono kuwi. Ora paham uslub ya ta. Lah kuwi uslub ngono kuwi jenenge. Kuwi kaya Bang Ayah Zati Sirkar mengatakan, saudara-saudara, kalau tangan kananmu berbuat baik, jangan sampai tangan kirimu tahu. Jadi pas kowe ngekek ngene, sing kiwa seleken dulu. Jangan ingat. Bahkan kalau perlu salatlah jangan sampai ketahuan Allah. Loh, coba ngono ki coba. Ya Gusti Allah, apa? Kuwi nek ditur nek pakai cara berpikir syariat kan ya salah to kuwi. Mosok ana apa mungkin ana wong ngopo-ngopo Allah ora ngerti. Ora kuwi iki menyangatkan. Kaya nek kowe nonton film kae kan kalimatnya wong Amerika ngono kuwi. Ana wah hawane penak tenan. Aku urung tahu ngalami hawa enak kaya ngene iki selama hidupku. Ngono ta? Mesti ngono ki to. Aku belum pernah mengalami cuaca secerah ini selama hidupku. Aku belum pernah melihat engkau tersenyum selama hidupku. Ngono-ngono, dadi kuwabe diekstrimkan kae. Nek wong Jawa kan ya ora lah ya so ya. Ya biyen yo tahu ya sok-sok ngono sok-sok ora kan. Nek wong Jawa kan gitu itu. Coba Anda lihat film kartun semua gitu. Saya kira ini adalah kue yang terenak yang pernah saya rasakan selama hidup saya. Mesti ngomong ngono gini orang Amerika. Lebay kae. Ayo ora lah yo. Yo enak ngono wae lah yo ora njur kok ini terenak selama hidupku. Angger mlebu warung ini lotek terenak. Saya belum pernah merasakan lotek seperti ini selama hidup saya. Dadak ngono-ngono kuwi lho. Mbok wis biasa-biasa wae yo. Ya iki yo enak ning yo ana ora enake gitu kan. Gitu. Dadi nek makyah itu kan asik kan tidak lebay lah gitu. Bahkan kita juga berani sama Allah itu agak-agak nakal-nakal dikit gitu ya. Lah iya jenengan iku lho kene iki dikongkon sembahyang. Kon poso, ya toh? Kon ngamal soleh, kon zakat, lunga kaji antri 13 tahun. Bareng wis tekan kono uyul-uyulan to, tiba tangi kae ditimpa karo wong Afrika karo wong Turki. Begitu tangi bali terus Gusti Allah kondo, aku nglebokke kowe nang swarga ora mergo kajimu. Lho, lebih kan gitu ya, kan gitu. Nah itu kan asik. Allah itu retorika cintanya asik sekali. Maka kamu jangan naik haji, jangan sholat untuk mendapatkan pahala. Saya kira pahala aja, pahala. Masya Allah, uang ndolek badi wae. Mbok kamu berani gini, ya Allah, aku nikmat ibadah kepadamu. Aku nikmat sujud kepadamu. Aku tidak peduli engkau puji atau tidak, engkau beri pahala aku tidak. Yang penting aku nikmat mengabdi kepadamu. Kira-kira Gusti Allah pilih kayak gue. Iya kira-kira. Pokoknya aku menikmati. Sama dengan yang Mas Jamal tadi bilang. Tujuanku apa makyan? Yang makyan iki tujuannya. Orang kok makyan ben supaya orang karena agar ya orang ya ini sudah kenikmatannya di sini sudah surga ini. Jadi saya kira tidak ada kenikmatan yang kita alami seperti malam hari ini selama hidup kita. Lanjut tadi orang Amerika gitu.
Artinya ya ini yang kita nikmati. Makanya Anda jangan berpegang pada hasil. Meskipun hasil kita perlukan. Tetapi kalau Anda mau manajemennya efektif, berpeganglah pada nikmatnya berjuang. Itu yang Anda nikmati. Dadi engko nek wis kowe menikmati perjuangan, kowe engko ternyata hasil tidak sebagaimana yang kamu harapkan, kowe wis batilemu nikmat berjuang toh. Ya ra? Mas saya itu naik zaman saiki iki aku rada mulya nang Surabaya, wis ana sing nukokke tiket yaki to. Kok dipiro aku tekan kono ana sing jemput lumayan saiki. Zaman biyen aku iki numpak bis dhewe kae. Ora zaman biyen isih wingi-wingi lah. Nang numpak bis nang misalnya nang Malang ya, nang Malang numpak bis. Engko aku adus di terminal. Subuh di terminal adus sarapan. Terus dijemput karo Adil, duitku meng gari berapa ratus gitu, pokoknya cukup iki soto dibagi loro karo teh dibagi loro, kerupuk telu. Siji setengah. Soalnya kita perhitungkan ini masih butuh untuk angkot ke Batu. Jadi dari terminal Malang ke Batu, kita ngebis malam dari sini. Sampai Malang baru ke Batu. Acara jam 9 di Batu. Di masjid. Dan saya biasanya tidak pernah tidak tepat waktu. Saya selalu datang minimum 1/4 jam sebelum jam acara. Jadi sang songo kurang seprapat aku wis nyamping-nyamping golek warung cilik kae sing ana kebre iki lho apa ana kaine ngono kae lho ditali kaya tenda ngono kae. Ning kono aku ngopi karo ngelirik masjid lho kok ora ono wong. Tuh. Lalu undangan di masjid besar atau masjid agung Batu di pertigaan itu loh, gede itu, karena uang. Jam 09.00 masjid masih tutupan, tidak ada orang parkir, tidak ada orang seliweran. Oh ya, ya wes, tak anteni, coba 10 menit, tidak ada orang. Seberapa jam, 20 menit, setengah jam, tak kasih 1 jam. Saya kasih 1 jam dan tidak ada orang di masjid itu sama sekali. Coba. Dan saya masih bermurah hati. Oh mungkin ada halangan ini itu. Tak kasih 1,5 jam. Lumayan. Jadi 1,5 jam ya kudu tambah atau kopi kayak apa lah. Njupuk kerupuk kopi kan. Jadi aku kan ya korban finansial tuh ya gitu ya. Gitu. Dan 1,5 jam saya tunggu jadi jam 10:30 tetap tidak ada orang. Menurut Anda saya harus bagaimana? Mangkel, marah, atau gembira? Saya gembira. Saya sangat bergembira. Alhamdulillah, niat saya sudah saya jalani sampai ke Malang, sampai ke Batu, sudah sampai ke Allah niat saya, dan saya sudah menjalani perjalanan yang panjang itu, kan sudah diterima oleh Allah. Mau saya tenanan kok. Dan sampai sini, sampai Malang, sampai Batu, saya tidak perlu bekerja. Dan saya sudah mendapat pujian dari Allah karena saya sudah datang ke Batu. Enak toh? Jadi alhamdulillah rano acara. Ngono aku ngono ki carane berpikir, lumayan iki, bebas iki. Perkara jebul aku ora duwe duit nggo nunggang angkot, balik itu problem berikutnya. Lah kuwi tenanan deh aku sing jenenge ora duwe duit nggo tuku nggo nunggang angkot ki itu ratusan kali lah di mana-mana. Dan aku tenang lagi, waduh, ya apa ya? Akhirnya melaku, duku, melaku. Dan saya sering deh mengalami tidak jelas ini padahal Batu loh, dia harus ke Malang, baru ke Jogja lagi, dan saya tidak punya uang. Itu saya sering, saya nyon sewu dikit ya. Saya tuh berani menjalankan idealisme ini, padahal jelas di depan saya tuh kesengsaraan. Cilik nih ya sengsara tenan. Misalnya kita tahu nang airport Solo. Airport Solo nang Solo ada sepiro. Ada banget aku. Nah saya itu turun di Solo dan saya itu kan orangnya punya ide sendiri mengenai sistem dan syariat. Jadi kalau ada taksi itu saya jangan disuruh milih. Pokoknya sudah ada aturan ini terus ini urut gitu loh. Sopo mlebu gari nunggang taksi urutannya. Lah enggak, begitu aku metu bandari, cak, sama saya royokan kayak. Lah aku ra iso aku nek royokan ngene iki.
Wis ora apa-apa karo aku cak kanca-kanca biasa ora apa-apa. Lho, aku tetep ora iso nek aku karo kowe sing kae piye aku ora iso. Wis ora apa-apa cak lho. Tetep ora tetep mereka tetep aku ora iso. Kok sepakati ana aturane, saya naik apa yang menjadi aturan kalian. Sebab kalau urusannya kayak ora apa-apa kok, itu kan bisa aja karena dia berani, karena mereka juga pekewo mau bilang tidak. Itu jadi tidak legitimate secara syar'i kan gitu. Syir'ahnya tadi itu. Jadi akhirnya nek pancen ora ana urutane, aku kudu milih, aku ora iso milih, aku tak melaku ngono aku. Mas. Oh, coba melaku saka airport Solo kae ning. Dan aku melaku tenan, Mas. Saya jalan wis tak tinggal aku mulai. Dan itu pernah terjadi di Jakarta juga, di Halim saya gitu juga. Melaku aku ra iso. Aku ra iso radil. Nek aku milih A, aku ra iso karo B, C, D. Nek milih B, aku ra iso karo liyane. Aku tak melaku wae. Terus Anda pikir Tuhan tidak terharu gitu sama Anda? Terus Anda pikir Anda jalan bener gitu? Ora, nek kowe wani ngono kuwi turun Jibril. Oh alam saiki cah iki. Dan saya tidak sampai 20 meter, Mas. Melaku duk ana mobil. Loh, calon? Nggih, ngono. Ana mobil liwat, ya toh. Wah, Cak, ini saya tidak bisa Cak Nun menolak. Cak Nun harus ikut mobil saya. Duh, coba. Dipaksa aku. Dipaksa tuh. Jadi aku itu ora perlu njaluk dipaksa coba. Harus ikut dan harus mau ikut saya traktir makan. Ngono ya. Kapan saya pernah minta sama Cak Nun? Kali ini saya wajibkan Cak Nun ikut saya. Ngono kuwi. Ya ora apa-apa kepaksa. Ngono aku. Oh, akhirnya ditraktir aku nganggo mobil apik ya ora kaya taksi, mobil apik ditraktir pengusaha muda. Meskipun ongkosnya neng dalam gini Cak satu punya masalah. Ya ngono kuwi ya iki wis penggaweanku ta. Aku karo Yono, sekretaris saya zaman dulu, lewat lumpur salah dalan tangkep polisi digawa nang Polres. Yono diseret masuk ke kantor, saya nunggu di Rahim. Terus salat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meletek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih? 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Niku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate salat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to.
Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok iku didadekne masalah kan. Dalile apa ya dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya apa? Ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini, engkau nasibku ngenteni yang 1 itu iso sholat nggak selesai yo, selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Teng mriki ana minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi genep sih. Tapi ini sementara Gusti, tapi kok kita wis bingung. Itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena salat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu ora usah ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak napa? Witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri.
Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener sallu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai nah ame salah ya malah salah nak bener ki melok napa bener tepak-tepakan wonten mawon. Dadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat nggih kalah mbek napa adat. Ya piye nentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, wis piye-piye tetep apik. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas nggak disunatkan jamaah. Witir juga nggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kalau piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih, seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat. Jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu napa jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya, tapi kowe tenanan yo goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane enggak boleh takok itu yang jenengan takoki kok ngubang-ubang. Lha makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Nah. Sing terakhir sing masalah kaifiah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat?
Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula piyambak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati gak. Witir napa sitok? Lha iku Sayyidina Utsman sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki sak rakaat tok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i iku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witri rakaataini jami'ah wis pokoke salatu jami'ah ya la haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup untuk apa? Masa assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis paham ya? Jadi sholat itu